Cek cek. Ya, halo semuanya. Di video kali ini gue mau ngejelasin ada sekitar 7 klausa ataupun mungkin kita bisa sebut ini sebagai konjungsi hubungan sebab akibat gitu. Yang nantinya akan kita gunakan dalam melihat mana yang menjadi antecedent atau sebab dan mana yang merupakan konsekuennya atau akibatnya. Ya, yang pertama ini ada mengakibatkan, di mana di sini ada contoh kelalaian dalam pekerjaan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi sebab yaitu adalah kelalaiannya kan. Kelalaian dalam pekerjaan. Gitu, dimana yang menjadi konsekuennya atau akibatnya ya terjadinya kecelakaan kerja gitu. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa kalimat sebelum klausa mengakibatkan yaitu kelalaian dalam pekerjaan itu kan berarti antecedennya, sebabnya, sedangkan terjadinya kecelakaan yaitu setelah klausa mengakibatkan adalah akibatnya gitu. Jadi di sini adalah sebabnya dan di sini berarti adalah akibatnya. Kayak gitu. Nah, contoh kedua yaitu hujan deras berlangsung sepanjang malam. Hujan deras berlangsung sepanjang malam, akibatnya beberapa lahan warga mengalami longsor. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya di mana yang menjadi antecedent atau sebabnya atau yang mengawalinya dia yaitu adalah hujan derasnya. Hujan deras yang berlangsung sepanjang malam. Itu dimana yang jadi konsekuennya atau akibatnya itu adalah beberapa lahan warga mengalami longsor. Nah, dari sini kita juga bisa lihat ternyata sama antara mengakibatkan dan akibatnya. Dimana dia di sini adalah sebabnya dan di sini adalah akibatnya. Gitu. Paham ya? Terus contoh selanjutnya nih. Nanti ada sampai nomor 14 ya, karena ada 7. Ada dengan demikian. Kita baca contohnya. Andre telah berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu. Dengan demikian, si Andre akan mendapat bonus gaji dari perusahaan. Nah, coba kita lihat. Secara logis, mana nih yang jadi antecedennya, yaitu penyebabnya, dan mana yang merupakan akibatnya. Nah, yang menjadi sebab yang jelas ya, itu adalah di kalimat awal kan, dimana sebabnya karena si Andre telah menyelesaikan proyek tepat waktu. Anjay. Itu dimana konsekuennya atau akibatnya dia mendapat bonus gaji gitu. Ya gak? Nah, berarti di sini adalah
sebab gitu, dan disinilah akibatnya. Gitu ya, itu untuk konjungsi sebab akibat dengan demikian. Mungkin ini dalam teks-teks atau bacaan kalian bisa cukup banyak menemukan gitu, dalam artikel terutama. Dengan demikian gitu. Lanjut. Nah, ini nomor 11 agak beda kemungkinan. Jalan utama macet parah. Jalan utama macet parah karena terjadi kecelakaan. Jalan utama macet parah karena terjadi kecelakaan. Mana yang merupakan penyebabnya? Ya, yang jadi penyebabnya adalah karena terjadi kecelakaan kan. Yang jadi sebab di sini adalah yaitu kecelakaan, di mana akibatnya atau konsekuennya itu jalan utamanya jadi macet parah. Gitu. Ini jangan sampai kalian terbalik ya untuk yang konjungsi karena ini. Karena kan kalau bisa kita lihat, karena itu kan berarti menandakan bahwa dia itu alasannya kan gitu. Jadi kalimat setelah karena tuh alasannya kenapa gitu, kenapa terjadi demikian, mengapa terjadi demikian. Nah, jadi setelah kalimat karena ini berarti dia adalah penyebabnya gitu. Nah, di awal dia ngejelasin tentang akibatnya dulu. Kayak gitu. Nah, agak berbeda kalau misalkan konjungsinya itu karena itu gitu. Jadi ada kata itunya. Coba ya kita cek. Andriana tidak menjaga pola makan. Karena itu Andriana jatuh sakit. Yang jadi sebab dalam hal ini itu apalah? Ya, si Andriana ini yang tidak menjaga pola makan. Konsekuennya atau akibat gitu dari si Andriana yang tidak menjaga pola makan, ya dia jadi jatuh sakit gitu. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa yang jadi penyebabnya itu ada di awal kan, sebelum kalimat karena itu. Terus ya berarti di sini salah akibatnya gitu. Nah, sesimpel karena ada kata itu di dalam kalimatnya, jadi punya antecedent sama dan konsekuen yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya nih ada konjungsi sebab akibat lantaran. Lantaran, di manakah antecedent dan konsekuennya? Kita bisa lihat bahwa sebab, kita baca dulu deh. Kelas logika dibatalkan lantaran Bang Iben hari ini menikah gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang merupakan sebabnya. Ya, menikah kan, hari ini menikah gitu. Dampaknya, konsekuennya ataupun akibatnya dari antecedent bahwa hari ini menikah, yaitu apa tadi? Kelas logika yang kelas logika yang dibatalkan.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi sebab itu adanya di belakang kalimat lantaran, di belakang kata lantaran. Akibat. Gitu. Nah, yang terakhir nih, ada kalimat menjadikan. Konjungsi sebab akibat menjadikan. Contohnya, penemuan teknologi menjadikan pekerjaan manusia lebih efisien. Berarti yang jadi sebab di sini adalah mana nih? Apakah penemuan teknologinya atau pekerjaan manusia yang lebih efisien? Ya berarti penemuan teknologinya kan. Gitu. Nah, setelah kalimat menjadikan itu adalah akibatnya. Yaitu apa? Pekerjaan manusia lebih efisien. Gitu. Jadi yang jadi sebab itu adalah kalimat sebelum menjadikan. Setelah kalimat menjadikan itu adalah dampaknya, konsekuennya atau akibatnya. Oke gitu ya. Jadi gitu. Belum tentu gitu. Apa namanya? Sebab itu kalimatnya atau letaknya itu selalu di depan kalimat atau di awal kalimat. Bisa jadi dia ada di akhir kalimat gitu. Bisa jadi akibatnya dulu dijelasin, baru jelasin kenapa nih? Ya karena bla bla bla. Kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa cari-cari contoh lain gitu untuk memperkaya pengetahuan kalian terhadap konjungsi atau klausa sebab akibat ini.